Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Pagi hari ini kita masih bisa merasakan segarnya udara pagi. Pagi hari ini kita masih bisa memandang indahnya senyum ayah dan bunda. Pagi hari ini kita masih bisa mendengarkan gelak tawa saudara-saudara kita. Marilah kita bersyukur dengan mengucapkan hamdalah sebanyak-banyaknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam, tak lupa marilah kita haturkan kepada junjungan kita, sauri toladan kita, tokoh idola kita, yang selalu kita nantikan syafaatnya pada hari kiamat nanti, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, senang sekali pada pagi hari ini Ustazah bisa menyapa kalian semua pada kesempatan apel pagi. Sudah hampir setahun kita tidak bisa bertatap muka langsung ya. Kita bertatap muka lewat layar kamera. Alhamdulillah, marilah tetap kita syukuri, berarti kita masih diberikan kesehatan. Pagi hari ini Ustazah akan membawakan sebuah renungan tentang keberkahan rezeki. Anak-anak sekalian, Ustazah yakin anak-anak semua sudah paham tentang adab-adab makan. Di antaranya kita harus mencuci tangan sebelum makan. Kita duduk dengan tenang, makan tidak tergesa-gesa, menghabiskan apa yang ada di piring kita. Dan yang tak kalah penting yaitu kita membaca doa sebelum dan setelah makan. Sebelum makan, biasanya kita akan duduk sejenak, menenangkan diri, menata hati, kemudian kita berdoa. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Yang artinya, ya Allah, berkahilah rezeki kami dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Pada doa yang Ustazah bacakan sebelumnya terdapat kata kami, padahal kita berdoa sendiri-sendiri. Kenapa seperti itu? Ternyata kita berdoa tidak semata untuk diri kita sendiri. Kita berdoa untuk setiap orang yang sudah berkontribusi, berjasa atas hadirnya makanan di meja makan kita. Kita mendoakan keberkahan untuk ibu yang sudah memasak, untuk ayah yang bekerja mencari nafkah sehingga ibu dapat berbelanja. Tidak sebatas itu, kita berdoa untuk para pedagang yang menjual bahan makanan di pasar, untuk kuli-kuli yang membantu mereka mengangkut makanan. Sebagai contoh, misalnya pagi ini kita makan nasi, lauk ikan, dan kemudian ada sayuran. Marilah kita hitung berapa banyak orang yang sudah berjasa di sana. Ada Pak Tani yang rela berlelah payah, kepanasan, mungkin juga ketika musim hujan kehujanan, untuk menghadirkan sebutir beras. Kita berdoa untuk nelayan yang sudah bekerja keras menerjang ombak di lautan. Kita berdoa untuk setiap jerih payah mereka. Tidak hanya untuk mereka-mereka itu saja, bahkan orang-orang yang membantu mereka pun, kuli angkut di pasar contohnya, kita juga berdoa untuk keberkahan mereka. Nah, itulah maksud dari berikanlah keberkahan bagi kami, berkahilah kami. Nah, dari makanan yang membawa berkah itu ada hal positif lain, yaitu tidak semata memberikan makanan untuk badan kita, tidak semata memberikan nutrisi untuk fisik kita, tapi di sana dengan adanya makanan yang berkah, maka kita terhindar dari api neraka. Maka sebagian penggalan doa berbunyi, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Makanan yang membawa yang berkah, makanan yang di situ halal dan baik, ada keberkahan, dan itu akan menyelamatkan kita dari api neraka. Nah, mulai saat ini anak-anakku, marilah kita menghargai setiap jerih payah orang-orang yang sudah
turut andil dalam memberikan yang sudah turut andil atas hadirnya makanan yang ada di meja makan kita. Untuk satu butir nasi dan sepotong ikan, ada begitu banyak orang yang berjasa di sana. Mari kita hargai jasa mereka dengan tidak mencela makanan, dengan menghabiskan makanan yang ada di piring kita, dan tentu dengan membaca doa sebelum makan, agar keberkahan itu terlimpah untuk kita semua. Nah, sekian dari Ustazah. Ustazah tidak akan berpanjang lebar. Semoga anak-anak sekalian di rumah beserta keluarga selalu dalam kebaikan, selalu dalam kesehatan, selalu dalam lindungan Allah. Kita berdoa semoga wabah ini akan segera berakhir dan kita bisa kembali bertemu di sekolah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.